Bondowoso, tanggal 1 Agustus tahun 2023, Mapolres Bondowoso menggelar konferensi pers dalam mengungkap kasus penipuan hingga ratusan juta rupiah. Kapolres Bondowoso, AKBP Bimo Arianto, beserta jajarannya memberikan penjelasan dalam konferensi pers. Satreskrim Polres Bondowoso telah mengamankan 3 orang tersangka beserta barang bukti dalam kasus penipuan atau penggelapan dengan modus investasi bodong yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah di 5 TKP berbeda. Ketiga tersangka yang diamankan beserta barang bukti diantaranya, SR, 44 tahun, IM, 39 tahun, dan YD, 30 tahun, diancam hukuman 4 tahun penjara. Berikut penjelasan dari Kapolres Bondowoso. Selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini Satreskrim Polres Bondowoso melaksanakan rilis terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Ada 3 tersangka, masing-masing atas nama SR, kemudian IM dan YS. Dari 3 tersangka ini ada 5 TKP yang berbeda-beda. Jadi ada satu tersangka 2 TKP, satu tersangka yang lagi 2 TKP dan satunya 1 TKP. Kami mengawali dari yang pertama yang dilakukan penangkapan, yaitu saudara tersangka SR. Tersangka ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Adapun modus operandinya, saudara tersangka SR ini tersangka menawarkan investasi toko kelontong, di mana ada toko buah kepada korban, kemudian dengan menawarkan keuntungan sebesar 10-20% dari modal yang diberikan oleh korban untuk setiap bulannya. Faktanya, ternyata setelah uang diserahkan kurang lebih sebesar 730 juta, keuntungan maupun kegiatan toko kelontong itu fiktif, sehingga ada rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, dan tipu muslihatnya terpenuhi. Oleh karenanya, ada beberapa barang bukti yang disita, yang di TKP Cokro Aminoto Kademangan dari korban, kemudian ada yang di TKP Jalan Pelita, masing-masing beberapa rekening atas nama korban dan lain sebagainya. Bahkan yang dilanggar oleh saudara tersangka pasal 378 yaitu pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modus yang sama, sebetulnya 3 tersangka modus yang sama. Yang kedua, dasar satu laporan polisi, kemudian tersangka ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023. Tersangka atas nama IM, inisial, kemudian TKP di Desa Mas Kuning. Total kerugian 381 juta. Adapun modus operandinya, tersangka menawarkan menjanjikan investasi jual beli beras kepada korban, sehingga korban dengan janji keuntungan rata-rata 20-30%. Namun ini semua seperti tadi saya sampaikan, keadaan palsunya, kemudian rangkaian kata-kata bohong dan fiktif, karena kegiatan itu tidak ada. Barang bukti yang disita, beberapa buku rekening, kemudian tabungan dan lain sebagainya. Pasal yang dilanggar pasal 378, 372, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Kemudian yang ketiga, 2 laporan polisi dengan tersangka atas nama YR. TKP di Pujer, dan yang kedua di Kecamatan Pringgi. Total kerugian 180 juta. Modus operandi
tersangka mengajak untuk menjadikan bekerja sama untuk investasi terkait dengan jual beli mobil dengan keuntungan 20%. Nama ternyata setelah uang diserahkan, keuntungan tidak diserahkan, bahkan untuk kegiatan jual beli mobil fiktif. Barang bukti yang disita di TKP ada beberapa satu lembar perjanjian titipan uang dan sekitar 100 juta, kemudian rekening dari BRI. Pasal yang dilanggar 378 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari 3 tersangka ini, 2 tersangka satu bersaudara di YR dengan IR. Ini alamatnya sama di daerah Desa Mas Kuning, Kecamatan Bujil. Sekali lagi saya menyampaikan, karena ini masih dengan adanya tertangkapnya saudara tersangka ini, ternyata banyak laporan-laporan yang masuk yang diduga juga menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan, silakan untuk datang ke Polres Bondowoso melalui di Satreskrim untuk melaporkan kasus yang sama. Saya kira itu yang harus disampaikan. Total korbannya ada berapa? Untuk sementara ini ada 5, tapi kemarin sudah banyak yang menelpon Bapak Satreskrim terkait dengan penangkapan saudara tersangka ini. 3 ini komplotan, Pak. 3 ini komplotan. Kalau kegiatannya sendiri-sendiri, modusnya sama. Beda. Jadi bukan satu komplotan 3. Bukan. Dari kegiatan sendiri-sendiri kegiatan. Pak, yang perempuan ada berapa tersangka? 3. Masing-masing tersangka ini sudah berapa tahun melakukan kegiatan ini? Berapa lama, Pak? Ini sementara yang kita sidik, yang termonitor baru laporan ini aja dulu. Jadi 2 untuk SR, YR, 1 untuk EM, dan 2 untuk YR. Pak, ketiganya itu melakukan aktivitas Kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu. ancaman hukuman, Pak? Sudah tadi 4 tahun. Ya. Pak, uangnya dari hasil kejahatan dibuat apa, Pak? Ini sementara dalam sidik. Cuman kalau keterangan Foya-foya, skincare. Skincare. Tas branded. Digunakan untuk arisan, ya. Jadi untuk arisan. Cukup, Pak. Jelas? Pak, untuk arisan tidak diusut, Pak. Kenapa? Untuk arisan tidak diusut, Pak, karena katanya perdata, Pak. Kan yang ini investasi, padahal arisan banyak, Pak, korbannya. Ini korban, Pak. Ini investasi, Pak, bukan arisan. Karena arisan belum dihandle, Pak. Padahal korban arisan lebih banyak. Korban arisan, Pak. Korban arisan. Silakan. Saya, Pak, yang pinjem bank, kompen bank itu untuk bayar beliau, Pak. Jenengan masih ingat saya, siapa saya? Ibu korban, Yang saya jenengan tanda tangan rental mobil itu saya? Saya kompen bank, Pak. Oh iya. Nanti silakan. Arisan, dihandle, Pak. Ada arisannya. Ya, siap. Terima kasih. Siap. Masukan untuk kami. Siap. Nanti biar kita lakukan. Oke? Siap, terima kasih, Komandan. Pikir wartawati. Korban. Ibu sudah lapor. Sudah, Pak, tapi tidak dihandle karena arisan, Pak. Awal saya yang lapor, Pak. Guru Semada Bunona. Belum laporan itu. Pertama saya lapor di Bitsus. Ada ininya. Bapak Jeffrey yang menerima. Ya nanti kita Oke, siap. Siap, Komandan. Terima kasih atas atensinya.
Saya yang pertama datang karena saya korban. Siap. Bu, berapa kerugiannya Bu? Sampean Bu? Mobil saya habis, gaden semua. Ya totalnya. Karena kalau tidak bayar saya kena LP. Berapa Bu mobilnya? Totalnya Bu. Saya rental hancur, enggak ada. Berapa total? 5 mobil saya hilang. Berapa kerugian? Semuanya. Saya nanti dah. Kira-kira Bu. Saya bayar hanya untuk bayar pinjam ke pinjam Pak. Pinjam hutang Pak, karena kalau saya nggak bayar saya akan. Menarik sekali Bu. Siap, terima kasih Komandan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.